Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 12 Agustus 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-19. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5. Ayat 10 dan 12 sampai 14. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Saudara-saudariku yang terkasih, ada dua hal yang disampaikan Yesus dalam Injilnya hari ini. Pertama berupa pertanyaan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Yang ingin ditekankan Yesus adalah semangat pertobatan. Ini disampaikan karena Yesus tahu kecenderungan manusiawi para murid dan para pengikutnya. Mereka ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang berkuasa, ingin dihormati, ingin layani. Maka pertobatan menjadi kunci. So di sana mereka sadar akan apa yang mereka inginkan itu tidak sesuai dengan semangat Yesus. Maka Yesus memberi contoh tentang anak kecil. Anak kecil itu polos, jujur, tulus. Dan ia selalu memiliki ketergantungan kepada yang lain. Itu yang diharapkan Yesus pada para muridnya. Bila ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, maka mereka perlu pertama-tama menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, mereka perlu memiliki ketulusan, kesetiaan, dan kerendahan hati dalam hidup. Dan bila itu yang dilakukan, menjadi berkat yang luar biasa untuk kehidupan kita. Dan kedua, seekor domba yang sesat. Pemiliknya mencari, dia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu. Bagi saya kutipan ini menunjukkan wajah Allah yang sesungguhnya. Allah yang selalu mencari, berusaha menemukan. Allah yang tidak pernah menghendaki seorang pun hilang. Itulah cinta Allah yang luar biasa untuk kita manusia. Saudaraku terkasih, Allah Bapa di surga sangat mencintai kita. Namun karena kelemahan kita seringkali tidak setia. Tidak mampu mengalahkan keinginan kita, kecenderungan kita, dan sering memisahkan diri dari Allah. Walaupun demikian, Bapa di surga tetap mencari dan berusaha menemukan. Karena dia mencintai, dia mengasihi kita semua. Karena itu kita perlu membuka hati untuk Tuhan. Untuk kembali kepada Tuhan. Maka butuh pertobatan yang harus dibangun oleh kita. Supaya kita senantiasa hidup bersama Tuhan. Saudaraku terkasih, kita syukuri cinta Tuhan yang kita terima. Dan sekaligus menggugah hati kita untuk kembali ke jalan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih
memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.